Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini tuh saya mau bahas channel saya sendiri nih. Channel ini Wahyu Sejati Official. Yang awalnya channel ini saya kasih nama Fakta Dunia Gaib. Lalu channel ini saya ubah dan saya ganti dengan nama saya sendiri, Wahyu Sejati Official. Dimana awal mulanya tuh saya bikin channel itu karena saya ikut-ikutan teman saya nih yang buat channel. Kalau teman saya buat channelnya itu tentang horor, karena saya nggak tahu tentang horor dan nggak percaya, ya udah saya ikut-ikutan aja. Saya kasih judul nih, Fakta Dunia Gaib gitu. Faktanya di dunia gaib gitu, biar kelihatan keren gitu. Ternyata seraya waktu berjalan semuanya berubah. Ada teman lain saya berkata, kan video kamu kan campur-campur gitu aja. Dia bilang gitu tau. Lalu saya mikir, ternyata bener, video yang aku upload itu campur-campur. Dari aku bahas setan, bahas hantu, bahas satu Yopiningit, bahas Ratu Adil, sampai membahas anime, sampai membahas teka-teki yang mudah, simpel, lagi sampai membahas channel-channel orang lain, penghasilan channel lain, para YouTuber, TikToker, selebgram, dan yang lain. Bahkan sampai saya buat video ketika di gereja, sampai di komunitas profesional muda, kan campur-campur nih gitu. Kalau cuma tak kasih judul Fakta Dunia Gaib kan nggak nyambung. Saya rubah dengan nama saya sendiri. Kalau pelaku channel ini, pelaku murni channel ini adalah saya sendiri pelaku murni channel ini. Sehingga saya kasih nama Wahyu Sejati Official. Pemiliknya seorang Wahyu Sejati dan pelakunya seorang Wahyu Sejati. Dan jujur aja ya, perjalanan jadi YouTuber itu cukup melelahkan. Channel saya usianya masih 2 tahun. Bulan Maret kemarin, ini sudah bulan Mei. Udah berjalan ya, 2 tahun berjalan. Dimana perjalanannya udah panjang banget. Dari ngumpulin syarat monetisasi 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan saya bersyukur ya, dalam waktu 40 hari syarat monetisasi saya tergenapi. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terlampaui dalam 40 hari. Saya bisa mendapatkan 1000 lebih sedikit subscriber dan juga 4000 lebih sedikit jam tayang dalam waktu 40 hari. Lalu saya daftar ke Google AdSense sampai daftar monetisasi, dan kurang lebihnya 1 hari. 1 hari saya mendaftar monetisasi, langsung diterima monetisasi. Bukan hanya itu aja, ternyata setelah monetisasi itu harus ngumpulin $10 pertama nih. Ya udah, aku ngumpulin $10 pertama. $10 pertama itu aku dapatkan susah payah banget. Sulit banget dapatin $10 pertama. Bahkan taktik saya waktu itu tuh dapatin $10 pertama. Saya perbanyak video panjang saya dengan durasi 8 menit ke atas, supaya ada iklan roll di tengah-tengah video, ada iklan rollnya, bisa dapat penghasilan gitu untuk nambah-nambah ngumpulin dolar. Sedangkan video pendek saya itu kayak ketekan banget gitu. Yang dulunya waktu awal-awal itu saya cari video pendek tuh 10.000, 5.000, 4.000, 8.000 gitu ya. Saat ngumpulin awal-awal tuh kayak ketekan banget. Cuma
cuma berapa ratus sih gitu, cuma berapa ratus yang nonton. Dan itu aku ngumpulinnya tuh beberapa bulan ya, lebih dari 1 bulan. Yang jelas ngumpulin $10 pertama itu lebih dari 1 sampai lebih pokoknya 2 bulan itu lebih. Itu beberapa bulan cuma untuk ngumpulin $10 pertama. Dan bayangin, setelah dapat $10 pertama, saya minta pin Google AdSense kan. Saya minta pin Google AdSense. Butuh waktu 1 bulan loh, butuh waktu 1 bulan. Saya secara pribadi nunggu pin Google AdSense saya sampai di kantor pos atau diantarkan ke rumah. 1 bulan loh saya nunggu. Setelah saya tahu kalau pin Google AdSense saya sudah sampai di kantor pos, udah aku langsung ke kantor pos pusat aja. Aku langsung ke kantor pos pusat di dekat BI Bank Indonesia. Langsung kantor pos pusat. Saya bilang sama kantor posnya, saya mau ambil pin Google AdSense. Waktu ngambil pin Google AdSense saya sendiri, saya disuruh nunjukin bukti kalau itu punya saya. Saya tuh harus nunjukin KTP saya, nunjukin email saya, nunjukin nomor telepon saya. Waduh, wah ini bener-bener ketat banget gitu ya. Pak tukang posnya cuma bilang gini, soalnya dari pihak luar negerinya pesannya itu diminta untuk nunjukin data diri gitu. Karena ini adalah kode pembayaran. Pin Google AdSense kan kode pembayaran. Kalau nggak ada itu nggak bisa dapat bayaran. Ya alhasil saya dapatkan, saya buktikan kalau itu punya saya. Lalu saya ngumpulin $100 pertama aja. Susah banget, lama bagi saya, tapi lama banget. Ngumpulin $100 pertama itu cukup lama. Berbulan-bulan harus ngumpulin. Bayangin deh, ngumpulin $100 pertama itu susahnya, bukan susah ya, tapi lamanya tuh minta ampun. Lama banget. Nggak 1 bulan, nggak 2 bulan, nggak 5 bulan. Berbulan-bulan lamanya. Dan saya percaya setelah ngumpulin itu, setelah dapat gaji pertama, nanti kisaran di angka 1.200.000 ketika saldo kita di YouTube udah ngumpulin 1.200.000-an, itu biasanya kita akan diminta ngisi ATM atau bank yang akan kita gunakan untuk ditransfer oleh YouTube. Dan jujur saya pilih Bank BCA. Saya secara pribadi pilih Bank BCA, Bank Sentral Asia. Karena di BCA itu ada yang namanya dolarisasi, ada yang namanya dolar, ada yang namanya rupiah. Saya pilih yang BCA. Karena setelah dapat gaji pertama, gaji selanjutnya itu akan lebih mudah. Susahnya jadi YouTuber itu cuma sampai di gaji pertama. Lalu gaji-gaji selanjutnya akan lebih mudah. Itu kilasan ya. Doakan saja semoga channel saya ini bisa maju dan berkembang buat kalian semua, supaya kalian bisa mendapatkan banyak informasi, banyak wawasan dan terhibur dari channel saya. Sungguh saat saya pemilik channel ini, saya tidak bermaksud untuk sombong atau tidak bermaksud untuk gimana-gimana. Karena channel saya ini saya buat untuk kalian semua, supaya kalian menambah wawasan dan terhibur. Dukung terus channel ini untuk kemajuan kita bersama. See you.